Halo semua, kembali lagi di Autotune Audio. Kali ini kita bakal ajarin kalian cara buat nyeting supaya staging di mobil kalian itu lebih rapi. Nah, banyak yang bingung caranya itu gimana, apa untuk timeline mana ya udah cukup, atau harus pakai cara lain lagi. Nah, berikut kita kasih tahu cara tips-tipsnya. Yang pertama kita harus setting dulu timeline. Umumnya kita pakai meteran untuk setting, tapi kalau kalian mau lebih presisi itu kalian bisa pakai sistem dengan menggunakan impulse response. Nah, impulse response itu kalian harus menggunakan equipment yang lebih canggih. Nah, contohnya Umic One ini. Ini adalah mic untuk buat kalian lihat respon impulse dari speaker kalian sendiri. Tapi itu terlalu presisi, dan sebenarnya timeline itu kalau kalian salah-salah dikit itu nggak masalah, asal ada beberapa poin yang penting yang nanti saya bakal jelasin ke kalian. Nah, sekarang kita jelasin cara untuk hitung dengan meteran. Nah, yang pertama kalian harus lakuin itu tiap speaker yang kalian setting harus kalian ukur dengan benar. Nah, contohnya di bagian kiri mobil itu ada speaker kiri depan dan kiri belakang. Kalian ukur satu-satu, lalu kalian catat. Setelah kalian catat, nanti akan dapat berapa sentimeter. Contohnya di bagian kanan itu udah pasti lebih dekat daripada bagian kiri. Nah, itu gimana cara kita masukin time delay-nya? Kita lihat mana sentimeter jarak yang paling jauh, lalu kita kurangi dengan speaker tersebut. Contohnya di kiri depan itu kita udah hitung 120 cm, di kanan kiri itu kurang lebih 160 cm, di kanan 120 cm. Nah, gimana caranya supaya kita delay yang kanan agar suaranya sampai ke kuping kita itu secara bersamaan? Nah, itu kita hitung dari yang kanan itu 120 dipotong 160, dapatlah 40 cm. Nah, itu kalian masukin ke time delay dari prosesor atau dari unit. Kalau dari head unit biasanya itu sistemnya udah sentimeter, jadi kalian tinggal ukur masing-masing, nggak perlu dikurangin. Untuk Pioneer, Kenwood dulu sistemnya harus dikurangin dengan jarak terjauh, tapi kalau sekarang udah enggak. Nah, kalau kalian masukin ke DSP, beberapa DSP itu masih harus pakai ms ya, millisecond, jadi kalian harus bagi 34,3, itu gampangnya, rumus gampangnya. Jadi kalau kalian dapat contohnya tadi 40 cm, itu dibagi 34,3, taruh 1,2 millisecond kurang lebih. Nah, itu kalian input ke DSP tersebut. Oke, sekarang timeline udah benar, tapi itu cuma buat di depan. Belakang pun kalian harus masukin. Nah, kenapa kita nggak saranin kalau misalnya kita cuma fokus ke depan, tapi belakang itu kita nggak mainin? Karena sayangnya speaker belakang kanan ini paling dekat dengan kuping kita kalau kita di kursi pengemudi. Mungkin paling dekat ya bisa dibilang, itu mungkin sekitar 60-80 cm, sedangkan di kanan depan itu rata-rata 120 cm. Nah, itu yang sering mengganggu suara dari secara keseluruhan untuk staging. Jadi kalian ukur dulu semuanya, belakang sudah, depan sudah, lalu kalian potong dengan suara yang paling jauh. Subwoofer pun kalau kalian punya itu harus dihitung, karena subwoofer itu paling jauh biasanya. Di paling belakang umumnya 160 cm, 180 cm, tergantung mobil, ada yang 2 meter bahkan. Nah, itu kalian harus ukur. Tapi kalau untuk subwoofer, setelah kalian ukur, kalian harus mainkan lagu, lalu kalian harus pasnya dites balik. Karena untuk subwoofer agak beda untuk time delay. Oke, sekarang udah semua. Kalau misalnya itu kita ngomong sistem pasif ya, jadi kiri depan sendiri, kanan depan sendiri. Kalau misalnya ada dua two-way, ini kita main pasif. Yang kita hitung itu tweeter apa mid bass ya. Jawabannya itu adalah mid bass. Kenapa mid bass? Karena mid bass itu ambil frekuensinya itu sebenarnya lebih banyak, spektrum frekuensi lebih banyak dibandingkan dengan tweeter. Tapi kalau kita saranin, kalau kita udah mau main aktif, itu jauh lebih bagus dibandingkan kita main pasif dengan timeline. Oke, itu dia poin pertama. Nah, poin kedua yang paling penting, setelah waktunya sudah benar, ada yang harus kalian rubah, yaitu level dari suara kiri kanan itu nggak boleh lebih kenceng di satu sisi. Kalau kalian mau center staging itu kalian harus kanan dan kiri itu sama. Nah, caranya gimana? Kalau kita itu biasanya kita setting dengan ini ya, timeline RTA. Jadi kalau di situ kelihatan nanti kita di berapa band. Kebetulan kita pakai 1/6, 1/12 band, jadi yang kelihatan itu banyak banget. Kalau ada spektrum yang terlalu kenceng, contohnya di 1300, 1600 ada yang lebih kencang kiri, ada yang lebih kencang kanan, kita bisa balance itu.
Nah, kalau kalian nggak punya RTA, kalian bisa datang ke kita bisa settingin, nggak perlu beli sama kita tuning pun juga bisa, nggak masalah. Tapi kalau kalian mau coba sendiri, ya itu caranya dengan kalian harus EQ tiap channel sendiri-sendiri. Kalau kalian dengar udah time alignment yang benar, tapi kalian dengar di kanan kedengaran lebih kenceng, kiri kedengaran lebih kenceng, padahal suaranya harusnya center, maka kalian bisa kurangin dengan EQ di channel tersebut dikurangi. Nah, oke, itu aja tips dari kita. Kalau kalian masih ada pertanyaan lagi atau mau request tips-tips lainnya, bisa langsung ketemu dengan kita atau minta di komen atau request langsung, nggak masalah. Jangan lupa kita ada workshop di Mega Glodok Kemayoran, nanti di deskripsi kita bakal kasih kalian untuk alamatnya. Dan jangan lupa klik like and subscribe. See you.